اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، معاشر المسلمين والجماعة, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat mulia ini, di pagi yang sangat sejuk ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah. Semoga kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini, terutama kita bisa ditakdirkan Allah pada pagi hari ini bisa bangun lebih awal dan bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah yang sudah kita tunaikan, sholat yang sudah kita kerjakan, bisa menjadi pemberat amal kita kelak pada yaumul qiyamah, hari yang mana la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kita kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita dan orang-orang yang senantiasa kita cintai kelak pada yaumul qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahmatullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab At-Tazkirah. Kitab pengingat bagi kita yang masih hidup, pengingat kita yang masih diberikan Allah kesehatan, yang masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini sebagai bekal kita untuk menghadap Allah nanti. Kapanpun Allah memanggil kita, insyaallah kita berusaha bersiap. Karena ada orang itu ketika dipanggil masih belum siap, merasa bekalnya belum cukup, belum cukup. Maka kita dengan kajian kitab Tazkirah ini, kita pengingat kita semuanya tentang keadaan-keadaan orang yang sudah meninggal dunia dan tentang perkara-perkara akhirat. Semoga ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambah khasyah kita kepada Allah, bisa menambah rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita terdorong untuk bisa melaksanakan, memperbanyak amal-amal soleh sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Masyaallah muslimin, kita akan lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bab sebelumnya, gitu, utusan-utusan malakal maut sebelum meninggal dunia, dan juga sudah kita bahas tentang taubat dan syarat-syaratnya. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas satu pembahasan, insyaallah banyak bab. Yang pertama, bab kaifiyatul mauta atau kaifiyatut tufiya lil mauta wa ikhtilafu ahwalihim fi dzalik. Bagaimana proses kematian seseorang dan berbedanya keadaan mereka saat meninggal dunia. Terus bab ini menerangkan bagaimana proses orang meninggal dunia dan berbagai keadaan orang yang sedang meninggal dunia. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun 'alaikum. Alladzina, yaitu orang-orang, tatawaffahumul malaikah, yang malaikat wafatkan mereka atas izin Allah, thayyibin, dalam keadaan baik. Yaqulun, ya, para malaikat tersebut mengucapkan salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Di ayat yang lain, di surat An-Nahl ayat 28, kalau tadi surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, yaitu orang-orang
menzalimi diri mereka sendiri. Dalam keadaan mereka berbuat zalim terhadap diri sendiri. Nah, ini berarti ada dua jenis kematian. Ada dua jenis orang yang ketika meninggal dunia. Ada orang-orang beriman, orang-orang yang senantiasa beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka dalam keadaan baik dan memperoleh salam dari para malaikat. Assalamu alaikum. Dan sebaliknya, orang-orang yang ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat yang lain Allah menegaskan bagaimana kengerian orang-orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah ketika meninggal dunia. Mungkin ketika mereka masih hidup gagah, tapi ketika proses meninggal dunia itu sangat luar biasa. Walau tara idh yatawaffa alladziina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Walau tara, wahai Muhammad, seandainya sekiranya kamu melihat idh yatawaffa alladziina kafaru, ketika orang-orang kafir diwafatkan, ketika orang-orang kafir meninggal dunia. Al-malaika oleh malaikat, artinya para malaikat mencabut nyawa mereka. Yadribuna wujuhahum, para malaikat tersebut akan memukul wajah-wajah mereka. Contoh seorang kafir yang meninggal dunia itu, ketika proses meninggal dunia, malaikatnya tadi sambil memukul wajah orang-orang kafir. Wa adbarahum, dan juga memukul bagian belakang mereka. Seperti ini. Para ulama berkata, ayat ini memang secara khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang terbunuh pada perang Badar. Ini secara mayoritas. Mayoritas para ulama mengatakan surat Al-Anfal ayat 50 ini dikhususkan bagi orang-orang kafir yang mati pada perang Badar. Akan tapi ada seorang ulama yang bernama Al-Mahdawi. Beliau memberikan penafsiran yang lain, bahwasanya annal kuffar hatta al-ana yatawaffawna bid-darbi wal hawan. Bahwasanya setiap orang kafir sampai sekarang, kata beliau, itu ketika mereka meninggal dunia, itu mereka akan mendapatkan pukulan dan siksaan dari para malaikat. Nauzubillah min dzalik. Makanya disebutkan dalam keterangan hadis Rasulullah SAW, ketika suatu ketika para sahabat dan Rasulullah itu besuk kepada orang yang sakit dan sakitnya sampai meninggal dunia. Ya. Nazar Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW melihat ila malakil maut, melihat malaikat maut, inda ra'si rajulin, di dekat kepala seseorang, minal ansor, dari sahabat Ansor. Terus Rasulullah pas pada waktu itu membesuk orang yang sakit dari sahabatnya orang Ansor, tapi pas waktu itu juga waktu dia azab, waktu malaikat maut mencabut nyawa sahabat tersebut. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ya malakal maut, urfuk bi sahibi fa innahu mu'min. Wahai malaikat maut, wahai malaikat pencabut nyawa, berlembah lembutlah kamu terhadap sahabatku ini. Nek nyabut nyawanya lembah lembutlah, jangan keras-keras. Kata Rasulullah SAW, fa innahu mu'min, karena sesungguhnya sahabat beliau termasuk orang yang beriman. Maka bagaimana jawab malaikat maut? Faqala lahu, maka malaikat maut mengatakan, ya Muhammad, tib nafsan wa qarra ainan. Wahai Nabi Muhammad SAW, tenangkanlah jiwamu dan sejukkanlah matamu. Fa inni bi kulli mu'minin rafiqun, karena sesungguhnya saya kepada setiap orang mukmin akan berbuat lemah lembut ketika mencabut nyawa.
Makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapanpun Gusti Allah akan mencabut nyawa kita, yang penting kita punya iman. Yang penting kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap rukun iman yang ada itu. Insya Allah Gusti Allah akan memerintahkan malaikat mautnya ketika mencabut nyawa orang-orang ini dalam keadaan lemah lembut, tidak seperti bagaimana orang-orang kafir dicabut nyawa mereka oleh malaikat maut. Hadis riwayat Imam Al-Haythami, meskipun di sanadnya ada sedikit kelemahan. Dan sebaliknya, ya, menurut keterangan para ulama, wal fajiru, sedangkan orang yang fajir, orang fajir ini bisa diartikan orang kafir atau orang yang banyak maksiatnya, yang bergelimangan dengan maksiatnya. Apa kata beliau? Tusallu ruhuhu as-sufuda, maka rohnya akan dikeluarkan dari nama seperti besi panas yang ditarik. Terus rohnya ini akan keluar seperti besi panas yang ditarik. Minas sufil mablul, dari suf, apa suf nih? Dari kain wol ya, yang basah. Dan terus ini perumpamaan atau gambaran bagaimana ketika orang-orang yang kafir atau orang-orang yang bergelimangan dengan dosa, ketika mereka meninggal dunia, ya, mereka nyawanya sangat sulit untuk keluar, sangat sulit untuk keluar. Diperumpamakan seperti besi panas yang ditarik dari kain wol yang mablul. Wal mayyit yadhunnu anna batnahu muliat syaukan, dan seorang yang meninggal tadi dalam keadaan fajir, banyak dosanya, bergelimangan dosa, atau bahkan orang kafir, mereka menyangka bahwasanya perutnya itu penuh dengan duri. Terus ini kan gambaran bagaimana orang kafir ketika meninggal dunia, seolah-olah perut ini penuh dengan duri, yang mana penuh dengan duri ditarik sedikit, namun sedikit demi sedikit, sangat sakit sekali, seperti ini. Ka'annama nafsahu takhruju min thaqabin ibram, seolah-olah jiwanya atau ruhnya tadi ingin keluar ya, dari lubang jarum. Imam Qurtubi menyampaikan seolah-olah orang kafir yang mau meninggal dunia itu ketika nyawanya mau dicabut ya, koyo-koyo metu nyabutnya itu dari lubang jarum yang sangat kecil sekali. Artinya ini prosesnya sangat sulit ya, tidak sekedar tidak langsung meninggal dunia, tapi prosesnya sangat luar biasa. Ini bentuk-bentuk kengerian ketika orang-orang kafir meninggal dunia, atau orang yang fajir, orang yang banyak bergelimangan dengan dosa ketika mereka mau meninggal dunia. Wa ka'anna as-sama intabaqat 'alal ardi wa huwa bainahuma, dan seolah-olah langit itu diceblokkan, diturunkan, dijatuhkan, diruntuhkan ya. Dan seolah-olah langit itu diruntuhkan ya, antara langit dan bumi, dan seolah-olah jadi dijepit antara langit dan bumi. Itu gambaran kalian orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir seperti ini. Oke, ini berarti tadi sudah kita bahas tentang bagaimana proses kematian dan keadaan orang yang meninggal dunia. Bab berikutnya, bab maja'a an-ruh idza qubida tabi'ahu basar. Bab tentang ruh ya, ketika ruh itu dicabut, ruh itu keluar dari jasad ya, maka ketika keluar, maka roh yang keluar tadi akan diikuti oleh pandangan mata. Terus ketika orang itu dicabut nyawanya, apakah orang muslim atau orang kafir, ketika roh itu dicabut, maka mata ini akan mengikuti proses roh keluar. Makanya akan kita dapati beberapa jenazah yang meninggal dunia itu agak melirik atau apa namanya,
mendelik ketika meninggal dunia. Karena itu apa? Karena dia mengikuti proses ruh itu dicabut. Seperti ini. Dari Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ummu Salamah, beliau berkata, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah." Ya. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di kamar Abu Salamah. Wa qad syaqqa basaruhu. Yang mana Abu Salamah ini terbelalak matanya. Ya. Artinya sudah meninggal dunia. Fa'amadahu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memejamkannya. Terus ketika Abu Salamah, ya, suami dari Ummu Salamah meninggal dunia, maka mata beliau melihat ke atas. Seperti itu. Maka ketika Rasulullah melihat, maka Nabi Muhammad memejamkannya seperti itu. Summa qala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Inna ruha idza qubida," sesungguhnya roh itu ketika roh itu dicabut dari jasad seseorang, tabi'ahul basar, maka proses pencabutan tadi diikuti oleh pandangan mata ke atas. Ya. Gak ada karena prosesnya dari kaki ke kepala, maka prosesnya melihat ke atas. Gak ada melihat ke bawah buatan wonten. Ya. Karena tadi jenengan kalau melihat orang meninggal dunia, pasti di antara mereka ada yang matanya melihat ke atas, karena tadi memang proses alamiah seperti itu. Bukan berarti orang yang meninggal dunia dalam keadaan melompat ke atas itu suatu khotimah, bukan. Nah, terus orang yang meninggal kemudian matanya terbelalak ke atas, itu berarti bukan suatu khotimah, karena memang proses alamiahnya seperti ini. Nah, termasuk sahabat Abu Salamah ketika beliau meninggal dunia, mata beliau terbelalak ke atas, maka Nabi Muhammad SAW memejamkan mata beliau. Kemudian di keterangan hadis yang lain, alam tarau al-insan idza mata syakhsa basaruhu. Alam tarau, tidakkah engkau perhatikan ketika manusia itu saat meninggal dunia, syakhsa basaruhu, dia terbelalak matanya. Qalu, para sahabat menjawab, bala, iya. Qala fadzalika hina yatba'u basaruhu nafsahu. Ya, pada waktu itu adalah karena matanya mengikuti jiwanya atau mengikuti ruhnya. Terus di sini para ulama menyebutkan bahwasanya roh sama an-nafas, ya, ar-roh sama an-nafas ini satu arti. Ya. Jadi ar-roh sama an-nafas itu satu arti. Ya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ya, contoh namanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya. Berarti ruh itu artinya. Ya. Yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya wahai Muhammad kepadamu tentang ruh. Nah, itu berarti antara kata ruh sama an-nafas, jiwa, itu artinya sama mawon. Nah, terus ruh niungi jiwa, jiwa gini ruh sama. Makanya kalau saya panjenengan mendebati ada kata ruh dalam Al-Quran atau an-nafas dalam Al-Quran, itu artinya sama. Bab berikutnya, bab ma ja'a fi istihsanil kafan. Bab tentang berusaha membaguskan kafan. Terus ketika orang sudah meninggal dunia, maka yang dilakukan oleh orang yang masih hidup adalah berusaha untuk memandikan mayat tersebut, kemudian berusaha mengkafani, ya, menutup jasadnya dengan kain kafan. Nabi Muhammad bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah." Jika salah seorang di antara kalian ingin mengkafani saudaranya yang meninggal dunia, maka hendaknya dia membaguskan kafannya. Wa qala Ibnu Mubarak, dari Ibnu Mubarak, beliau seorang tabi'in, ya, atau tabi'ut tabi'in, beliau menyampaikan, "Uhibbu an yukaffana fi thiyabihi allati kana yusalli fiha." Saya suka, ya, seorang mayat tadi dikafani dengan bajunya yang digunakan untuk sholat. Dan terus menurut Ibnu Mubarak, seorang ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in, beliau menyampaikan bahwasanya menurut beliau kafan yang terbaik adalah kafan yang di situ ada pakaian yang digunakan untuk sholat.
Supaya itu tadi, ketika orang itu terbiasa ibadah menggunakan baju yang digunakan sholat, minimal ini sebagai bentuk apa nih? Sebagai bentuk tawasul seorang tersebut dengan baju yang dipakai ini, bahwa beliau dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disampaikan Ibnu Mubarak dalam suatu keterangan. Oke, ini babnya memang singkat-singkat. Bab selanjutnya bab al-isra' bil janazah wa kalamuha. Bab tentang al-isra', mensegerakan untuk menyelesaikan proses jenazah, wa kalamuha, dan perkataan tentang hal tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul," Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazah." Jika jenazah itu sudah diletakkan, wahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim, kemudian dibawa oleh orang-orang di pundak mereka. Atas ini berarti sudah proses sudah dimandikan, sudah dikafani, dan sudah disolati jenazah, tinggal dibawa ke kuburan. Idza wudi'al janazah, jika jenazah sudah diletakkan, kemudian dibawa oleh orang-orang di atas pundak mereka. Fa in kanat shalihatan, jika jenazah tersebut orang baik, baik perempuan atau laki-laki, qalat, maka jenazah tadi ngomong, qaddimuni, ya, segerakanlah saya. Terus niki ngomong, tapi kita tidak mendengar. Wa in kanat ghairu shalihah, tapi jika jenazah tadi gak baik, apakah perempuannya gak baik atau laki-laki gak baik, ya, qalat, maka jenazah tersebut ngomong, ya wailaha, ya, wahai celaka saya, kata jenazahnya, aina yadhabuna biha, mau kalian bawa pergi kemana dia, jenazah tadi. Terus jenazahnya ngomong kepada jasad yang sudah meninggal dunia, kepada orang-orang yang membawanya, wahai orang-orang, mau kalian bawa kemana jasad tersebut? Fayasma'u sautaha, maka fayasma'u sautaha kullu syai'in illal insan, maka ucapan jenazah tadi itu bisa didengar oleh seluruh makhluknya Gusti Allah, ya, selain manusia. Terus ucapan ratapan jenazah tadi, ya wailah tadi, itu bisa didengarkan oleh seluruh makhluknya Gusti Allah, illal insan, kecuali manusia, walau sami'ahu sha'iqah, seandainya ucapan tadi, ya, ucapan jenazah yang ibaratnya mereka meronta-ronta, kemudian mereka juga merasa takut tadi, itu terdengar oleh manusia, sha'iqah, niscaya manusia bisa meninggal dunia karena mendengarnya. Terus kenapa ini dirahasiakan? Kenapa ini bisa dihoibkan Gusti Allah? Karena tadi ketika ini disingkap, ya, ucapan orang tadi, jenazah tadi ketika ucapan jenazah tadi ini disingkap oleh Allah, maka bisa mengakibatkan manusia bisa meninggal dunia karena sangat takutnya terhadap tadi ucapan orang yang meninggal dunia tadi. Nah, ini berarti rahasianya Gusti Allah, ya, kenapa ucapan jenazah tadi disirkan atau tidak ditampakkan kepada manusia. Ini hadis Bukhari, hadisnya sahih. Kan beberapa di kitab ini ada hadis yang sahih, ada yang memang tadi dhaif, ya. Tapi untuk masalah untuk tazkiyatun nafs dan yang lainnya, para ulama menyampaikan tidak masalah. Tapi hadis ini dhaif, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya ketika jenazah ini diantarkan ke liang lahat, ketika jenazahnya boten baik, maka dia akan menjerit, ya, kemudian sampai ngomong, ya wailah, celaka saya, ya, seperti ini. Kemudian di keterangan Imam Bukhari yang lainnya, hadis Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asri'u bil janazah, segerakanlah kalian untuk melakukan proses menuntaskan jenazah. Fa in taku shalihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi, jika jenazah tersebut orang baik, maka itu adalah
kalian mendahulukan kebaikan untuknya. Wa in yaku siwa dzalika, tapi jika tidak baik, fa syarrun tadaunahu an riqabikum, maka itu adalah keburukan yang kalian letakkan di pundak-pundak kalian. Makanya pilihannya cuma dua, ya. Segerakan yang baik berarti kalian telah membantu saudara kalian untuk mendapatkan kebaikan setelahnya. Karena setelah ini mereka mendapatkan nikmat kubur. Tapi ketika orang yang gak baik, ya, ketika kita nyamainya berarti kita meletakkan ketidakbaikan di atas pundak-pundak kita, maka kita disuruh Rasul menyegerakan. Dan Isra ini kata para ulama maksudnya adalah al-Isra, ya kan, fauqul adah qalilan. Terus namanya menyegerakan itu adalah melakukan sesuatu lebih cepat sedikit dibanding biasanya. Kalau panjenengan biasa ke masjid, ya kan, jalan ke masjid hanya terakhir, gitu kan. Tapi ketika dengan jenazah agak cepat sedikit, agak tergesa-gesa sedikit. Nah, seperti itu sunnahnya seperti ini. Nah, terus menyegerakan jenazah itu maksudnya kita melakukan amal tadi agak cepat sedikit dari biasanya. Seperti itu. Kemudian bab selanjutnya di sini boten wonten, tapi kemarin malam kita lihat di kitab aslinya yang tebal ini. Aslinya kan tebal segini kitab, ini kan saya pakai yang ringkasan bawah. Saya baca yang tebal itu ada satu bab yang tidak ditulis di sini. Saya sampaikan di sini untuk sebagai tambahan faedah tentang bab maja'a fi qiraatil Qur'an indal qabr halatid dafn wa ba'dahu wa annahu yasilu ilal mayyit thawaba ma yaqra wa yud'a wa yustaghfar lahu wa yatasaddaq alaihi. Bab tentang bacaan seseorang, ya, bacaan Al-Qur'an seseorang, ya, indal qabr di kuburan, halatid dafn setelah proses pengkuburan tadi, wa ba'dahu dan setelahnya, wa annahu yasilu ilal mayyit thawaba ma yaqra, dan sampainya pahala kepada mayit, ya, pahala yang dibaca dari Al-Qur'an tadi, dan doa dan istighfar baginya dan sedekah yang diberikan kepada mayit. Nah, ini bab yang menurut para ulama memang menjadi salah satu bab khusus, apakah ketika orang itu menghadiahkan pahala kepada mayit sampai apa boten, itu memang terjadi perbedaan para ulama. Tapi mayoritas ulama itu pahala yang kita berikan kepada mayit itu sampai, itu mayoritas. Jumhur ulama menyampaikan mayoritas itu sampai. Makanya di sini saya sebutkan beberapa keterangan baik hadis ataupun asar. Di antara dalil, ya, yang dipakai oleh para ulama atau jumhur ulama bahwasanya pahala bacaan Al-Qur'an kita yang kita baca saat di kuburan tadi, ya, niku sampai ke mayat adalah hadis yang panjenengan mungkin pernah dengar ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan, dan dua kuburan ini ditampakkan ke Rasulullah bahwasanya dua-duanya orang yang dikubur itu adzabani, dua-duanya diadab, dua-duanya disiksa, ya kan? Yang pertama dikarenakan la yastanziru minal qauli, ya, tidak bersih ketika cawi, ya, tidak bersih ketika setelah buang air kecil, ya, boten cawi, ya kan? Mungkin habis kencing boten cawi, ya kan, seperti ini. Yang kedua karena namimah, karena suka mengadu domba kepada saudaranya ketika hidup. Udah rukun-rukun diadu domba, satunya disampaikan si fulan benci kesampaian, kepada si B nyampaikan si A juga benci kesampaian. Akhirnya yang sebelumnya ini menjadi sahabat praktek menjadi renggang dan pisah karena diadu domba Allah. Nah, dua orang ini ketika Rasul melihat dia berdua ini disiksa, maka Rasul mengambil pelepah kurma yang masih muda, ya, masih hijau, kemudian beliau tancapkan di keduanya, dipotong kemudian ditancapkan di atas dua kuburan tadi. Maka kata Rasulullah, la'allahu yukhaffif, ya, la'allahu ayyukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Semoga dua pelepah kurma ini bisa membantu meringankan siksaan, ya, dua orang yang disiksa tadi selama dia
masih hijau atau masih segar, ya, seperti itu. Kata para ulama, ya, beliau menyampaikan idza khaffafa anhum bil asjar, jika orang yang di kuburan tadi, yang disiksa tadi, bisa diringankan siksanya dengan pelepah kurma, ya, dengan tumbuhan, ya. Fa kaifa bi qira'atir rajulil mu'min al-Qur'an, maka bagaimana menurut panjenengan semuanya, ya, seorang mukmin yang membacakan Al-Qur'an kepada orang lain tadi. Wong pelepah kurma mau bisa meringankan siksaan, apalagi bacaannya seorang mukmin dari Al-Qur'anul Karim yang dihadiahkan kepada saudaranya yang lain. Maka ini kias aula itu analogi lebih tinggi. Wong benda mati saja, ya kan, atau tadi tumbuhan saja bisa memberikan keringanan bagi orang-orang yang meninggal dunia karena mereka diangkat. Apalagi ini firman Allah, ya, firman Allah yang dibacakan seorang mukmin. Hadis yang pertama, hadis Bukhari Muslim. Kemudian di antara hadis yang lainnya adalah niki dari riwayat sinten ini. Rawahu An-Nisfi, ya, ada suatu imam yang meriwayatkan hadis. Man marra 'alal maqabir, barang siapa yang melintasi kuburan, ya, kuburan orang mukmin, ya. Wa qara'a, kemudian dia mengucapkan qul huwallahu ahad, ya. 11 marrah, 11 kali. Summa wahaba ajrahu, kemudian dia hadiahkan pahalanya lil amwat, kepada orang-orang yang meninggal dunia. U'tiya minal ajri ya. U'tiya minal ajri, maka Gusti Allah akan berikan pahala bi'adadil amwat, sesuai jumlah orang yang meninggal di situ. Meskipun hadis ini hadis lemah, ya, tapi ini sebagai penguat. Terus ketika orang melintasi kuburan orang mukmin, kemudian membacakan Qul huwallahu ahad 11 kali, kemudian dihadiahkan kepada penduduk kuburan di situ, maka Gusti Allah akan memberikan pahalanya, ya, sejumlah orang yang meninggal di situ, ya, seperti ini. Kemudian di antara penguatnya ini dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis, muridnya Imam Syafi'i, beliau menyampaikan, ya, idza dakhaltum al-maqabir, ya, jika kalian masuk kuburan, faqra'u, maka hendaknya kalian membaca satu, bi Fatihatil Kitab, membaca Al-Fatihah, wal muawwidhataini, dan membaca 2 muawwidhatain, 2 surat perlindungan, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas, wa qul huwallahu ahad, dan membaca surat Al-Ikhlas. Waj'alu dzalika, dan jadikanlah 4 surat tadi, ya, pahalanya li ahlil maqabir, kepada penduduk kuburan di situ, fa innahu yasilu ilaihim, maka hal tersebut sampai pahalanya kepada mereka. Nah, ini menurut Imam Ahmad, ya, sampai pahalanya, dan beliau menganjurkan agar ketika kita masuk kuburan, kita ziarah kubur, ya, kita membaca 4 surat tadi, Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sama Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Meskipun di riwayat yang lain, ya, saya baca tadi malam itu ada riwayat yang lain. Terus Imam Ahmad sama sahabatnya ketika pas masuk kuburan, beliau melihat seorang yang buta masuk kuburan, kemudian orang buta ini membaca beberapa firman Allah, ya, membaca surat-surat. Maka kata Imam Ahmad, wahai orang buta, ini gak boleh, ini bid'ah. Kata Imam Ahmad, ini bid'ah. Kemudian sahabatnya ini menyampaikan, wahai Imam Ahmad, menurut sampean, rawi yang namanya si fulan ini bagaimana menurut sampean? Bagus atau tidak orangnya? Oh, bagus. Apakah sampean mencatat di kitab Musnad jenengan? Kan Imam Ahmad punya kitab namanya kitab Musnad, ya kan? Musnad Imam Ahmad. Niki isinya puluhan ribu hadis. Segini ya. Kalau jenengan beli
kumpulan namanya saja beliau hafal 1 juta hadis, ya kan? Kemudian beliau memasukkan kitab-kitab Sahih Hasan di kitab Musnad beliau. Apakah jenengan wahai Imam Ahmad menulis hadisnya? Iya, saya tulis hadisnya orang tersebut. Artinya Imam Ahmad menganggap orang yang disampaikan sahabatnya tadi itu orang yang bagus, orang yang soleh. Maka sahabat Imam Ahmad yang menemani beliau di kuburan tadi, ya, ketika beliau ziarah kubur, menyampaikan dari sahabatnya tadi, wahai Imam Ahmad, saya pernah mendengar dari rawi yang menurut saya bagus tadi, hadis yang mana ketika orang masuk kubur diperintahkan tadi membaca beberapa ayat Al-Quran. Maka setelah itu Imam Ahmad menyampaikan kepada orang yang buta tadi, panggil orang tersebut, katakan boleh membaca Al-Quran di kuburan. Seperti ini. Makanya mungkin panjenengan pernah mendengar kalau kita di kuburan tidak boleh membaca Al-Quran. Ini kurang tepat juga, karena para imam, kalau kita lihat mazhab 4 ini, memang Imam Syafi'i secara khusus betul sampai pahala mayit ketika kita hadiahkan pahalanya. Tapi 3 imam yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad ini membolehkan dan pahalanya sampai ke mayit. Dan di dalam mazhab Syafi'i pun setelah generasi Imam Syafi'i kayak Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin dan yang lainnya itu, dan ulama-ulama Syafi'i yang lainnya sampai pahalanya seperti ini. Makanya kalau kita lihat keterangan tadi bahwasanya membaca Al-Quran di kuburan itu bukan bid'ah, bukan bid'ah, dan pahalanya tadi bisa ditujukan kepada ahli mayit. Makanya kalau kita lihat di redaksi yang lain, saya pernah baca buku yang lain itu, Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, ini pernah mewasiatkan, wahai anakku, ketika beliau menyampaikan, ketika saya meninggal dunia, tolong duduk sebentar. Tolong duduk sebentar di kepalaku. Maksudnya ketika ada yang meninggal dunia, kita duduk jongkok, ya kan, di dekat kepala mayit, ya, seperti itu. Nah, bacakan Fatihatul Kitab dan awal Baqarah, ya, Alif Lam Mim ini di ayat pertama ini. Ini kok ada riwayatnya dari Ibnu Umar. Makanya para ulama mengambil kesimpulan, ya, dianjurkannya seseorang untuk membaca beberapa ayat Al-Quran ketika orang tadi sudah dikuburkan, sudah dimakamkan seperti ini. Kemudian ada riwayat yang lainnya, ya, dari sahabat Sa'ad, ya, beliau berkata, inna ummi matat, sesungguhnya ibu saya meninggal dunia. Kata sahabat Sa'ad, ya, bin Abi Waqqas, sesungguhnya ibu saya meninggal dunia. Atasaddaqtu anha, apakah saya boleh bersedekah untuknya? Artinya, apakah saya boleh, wahai Rasulullah, bersedekah kemudian pahalanya saya tujukan kepada ibu saya? Qala Nabi Muhammad jawab, "Na'am, boleh." Kemudian beliau bertanya lagi, "Ayyu shadaqatin afdal?" Sedekah apa yang paling utama? Qala saqyul ma, memberikan air. Kata beliau, memberikan air. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Maka kata Imam Qurtubi, ya, di kitab beliau, kadzalika tasilul qira'atul Qur'an wad du'a wal istighfar id kullu dzalika shadaqatun fa inna shadaqata la takhtassu bil mal. Maka dari riwayat-riwayat yang ada yang disebutkan beliau tadi menunjukkan bahwasanya sampainya pahala bacaan Quran, sampainya doa yang kita tujukan kepada mayit, sampainya istighfar yang kita berikan kepada mayit, ya kan? Karena seluruhnya tadi itu merupakan sedekah, dan sedekah itu tidak khusus berupa mal, tidak berupa harta saja. Terus menurut beliau, sedekah itu tidak harus berupa harta. Istighfar kita kepada mayit termasuk sedekah, doa kita kepada mayit termasuk sedekah, ya kan? Nah, seperti ini. Makanya di surat Al-Hasyr itu disebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ya kan?
setelah mereka, ya, setelah generasi para sahabat, Rabbana fir lana, ya Allah ampunilah kami, Rabbana fir lana wa li ikhwanina, dan kepada dulur-dulur kami, saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului keimanan. Artinya ini doanya para tabi'in kepada para sahabat yang mendahului mereka. Sampai ya kan, secara umum sampai kita ketika kita mendoakan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, ya kan? Ya Allah ampunilah kami dan ampunilah kaum muslimin muslimat. Ini juga sedekah kepada mereka, ya kan? Seperti ini. Nah, ini sebagai keterangan tambahan bahwasanya bacaan kita di kubur itu tidak masalah. Bahkan kalau saya pernah baca itu menurut keterangan ketika ada orang meninggal dunia kemudian membaca Al-Quran 30 juz di situ, itu tidak masalah. Terus dihadiahkan pahalanya kepada si mayit. Itu keterangan para ulama yang lain yang pernah saya baca di beberapa kitab yang lain, tidak masalah. Bukan bid'ah. Imam Ahmad juga tadi pertama memang menyatakan itu bid'ah, tapi ketika mendengar riwayat yang lain dari orang yang menurut beliau fiqh dan bagus, soleh, maka beliau memanggil orang yang buta tadi, katakan boleh membaca Al-Quran di dalam kuburan seperti ini. Oke. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada riwayatnya yang lain yang berkenaan dengan tadi jenazah. Ini masih tadi dalam masalah penguburan jenazah ya. Saya tadi lupa belum menyampaikan di sini. Tadi kan sudah kita bahas tentang mempersegerakan jenazah untuk dikuburkan, untuk dimakamkan. Ini ada suatu riwayat ya, dari Anas bin Malik, ya, dari sahabat Anas bin Malik. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Muhammad SAW, tabi al jenazah, beliau mengikuti jenazah. Falamma shalla 'alaiha, setelah beliau menyolati jenazah, ya, kemudian beliau masuk ke kuburan, di kuburan Baqi', da'a bi thawbin, maka beliau meminta nama pakaian atau pakaian. Fabasata 'alal qabr, maka beliau minta dibentangkan di atas kuburan, ya, seperti ini. Wa huwa yaqul, kemudian beliau menyampaikan, la tattali'u fil qabr, janganlah kalian itu melihat-lihat kondisi di dalam kuburan. Kan kalau biasanya kalau kita mengiring jenazah ya di kuburan itu kadang-kadang di atas itu kayak payupan, ya kan? Nah, itu memang ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Ya. Maka terus tadi ketika Rasulullah meminta kain dan kain dibentangkan di atas kuburan, ya, maka beliau menyampaikan, la tattali'u fil qabr, janganlah kalian itu melihat-lihat, ngintip-ngintip di dalam kuburan. Kenapa alasannya? Fa innaha amanatun, karena sesungguhnya orang yang melakukan membantu proses pemakaman itu amanah. Amanah yang harus dijaga. Tidak semua orang bisa melihat dan tidak semua orang bisa menyaksikan. Sebagaimana orang yang memandikan jenazah kan harus ditutup, Pak. Gak boleh memandikan jenazah diler gitu tanpa penutup, kemudian auratnya kelihatan, betul masalah. Ini amanah. Baik orang yang memandikan jenazah itu juga amanah. Orang yang di dalam kuburan, ya, di lahat itu juga punya amanah. Jangan sampai apa yang dilihat dalam kuburan itu disebarkan seperti ini. Itu amanah. Wala yadkhul fil qabri illa dzu amanatin, dan tidak boleh masuk ke liang lahat melainkan orang yang punya amanah, orang yang comber, mengatakan apa yang dilihat itu gak boleh, ya, diserai untuk memasukkan jenazah ke dalam lahat, seperti ini. Fal asa yuhallul aqdu fayan jaliya lahu wajh aswad, ya. Maka ya bisa diperkirakan, ya, mungkin saja ketika tali pocongnya ini dilepas, ya, hal akan mayit kan ada tali pocongnya, Pak, ya, di kepala, di tengah, di kaki, ya. Nah, ketika tali pocongnya ini dilepas, ya, kemungkinan bisa saja akan terjadi diperlihatkan wajah mayit tadi menjadi hitam, ya, seperti ini. Berarti dia mendapatkan azab kubur, kan seperti ini.
Fal asa yuhallul aqdu fayara fi qabri hayyah, ya. Dan bisa saja ketika ikatan tadi dilepas, maka orang yang di dalam liang lahat tadi melihat, ya, hayyatan aswad, ya. Melihat ada hayyah ini yang nyembur di ular, ya. Ular yang berwarna hitam, ya. Mutawaqaf fi unuqihi, yang membelit lehernya. Nah, seperti ini. Terus hadis niki menyampaikan bahwasanya orang yang di dalam kuburan ini punya amanah, jangan sampai ketika ada kejadian-kejadian yang di luar nalar, ya, di luar nalar manusia, ketika ada dimandikan tapi ketika dibuka ikatannya kok berubah, wajahnya menjadi hitam, kemudian kok di situ ada ularnya, itu harus merahasiakan seperti ini. Makanya tadi ada anjuran memberikan kain di atas kuburan supaya tadi tidak semua orang bisa melihat. Tapi kalau saya panjenengan lihat itu anak-anak kecil juga melihat apa sih kan seperti ini. Kepo gitu kan. Bagaimana prosesnya kan seperti itu. Nah, itu biasanya kalau di kampung-kampung kalau proses pemakaman seperti itu anak-anak. Kemudian Imam Qurtubi juga beliau meriwayatkan, ini kisah pribadi beliau. Tadi kan hadis ya, ini kisah pribadi beliau. Akhbarani, Imam Qurtubi mengatakan telah mengkhabarkan kepada saya. Siapa? Sohibuna, sahabat kami, al-faqih, al-alim, ya. Beliau seorang ahli fikih, orang yang alim, ya kan? Nah, terus kisah yang saya bacakan ini adalah kisah di zamannya Imam Qurtubi, pengarang kitab ini. Telah menceritakan kepada kami, sahabat kami, seorang yang faqih, ahli fikih, al-alim, orang yang berilmu, ya, Syekhul Thariqah, pemimpin thariqah tertentu, ya, namanya Abu Abdillah, ya, Muhammad bin Ahmad Al-Qusari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, annahu, bahwasanya tufiya ba'dul bulan, ada beberapa pejabat itu meninggal dunia di Konstantinopel. Konstantinopel di tempatnya Muhammad Al-Fatih, ya kan, yang menaklukkan Konstantinopel di Turki sana. Terus di Konstantinopel ada beberapa pejabat yang meninggal dunia. Fahafarullahu, maka dibuatkanlah liang lahat bagi orang ini. Falamma farahu minal hafri, maka tatkala tuntas pembuatan liang lahat buat pejabat ini, wa aradu ayadkhulul mayyit, dan orang-orang yang membawa mayit mau memasukkan mayit ke dalam liang lahat tadi, idza bihayyatin sauda, maka tiba-tiba di dalam kuburan tadi terdapat ular yang hitam, ular besar dan hitam seperti ini. Dakhilal qabr, di dalam kuburan. Ya. Fahabu, maka orang-orang yang di sekitar takut, ular besar hitam, mau masukkan kita takut, enggak ya apa, ya kan, seperti ini. Fahabu, maka mereka takut. Anyadkhuluhu fihi, takut masuk ke dalam liang lahat. Fahafarullahu qabran akhar, maka mereka menggali kuburan yang lainnya. Falamma aradu ayadkhuluhu, ya, idza bitilkal hayyah, setelah tuntas mau memasukkan jenazah tadi ke dalam liang lahat, ternyata ular yang di sana tadi ada juga di kuburan yang kedua tadi, seperti ini. Faharu qabran akhar fa idza bitilkal hayyah falam yazalu bi yahfiruna lahu nahwa min 30 qabran, sampai mereka itu berulang-ulang, ya, menggali kuburan kurang lebih 30 kuburan, ya, 30 Pak. Gali di sini ada ular, gali kedua ada ular, ketiga ada ular, sampai 30 lubang untuk liang lahat tadi ada ularnya. Fa idza bitilkal hayyah tata'arrad lahum fil qabr, yang muncul, yang nampak di dalam kuburan tadi, alladzi yuridunahu ayatfanuhum fihi. Falamma a'yahum, maka ketika mereka udah nyerah, wis kapok, udah pegel, ya kan, enggak mungkin enggak pegel Pak, 30 loh Pak. Jenengan sekarang kalau kita masrah orang gali kuburan bayar, ya mungkin
berapa gitu. Ini pengen 30 nih. Digali ada ularnya, sampai 30 lubang. Akhirnya mereka nyerah. Pegel wis piye pegel kabeh gak mungkin udah 30 lubang yang sudah kita buat tapi dalamnya ada ular. Bagaimana kan seperti ini. Ya. Falamma ayaum ketika mereka menyerah ya kan. Sa'alu ma yastaun. Wis bagaimana ini? Enaknya bagaimana? Ya. Mereka udah tanya-tanya kepada orang alim di sana. Faqila lahum maka dikatakan kepada mereka ya. Udfunuhu ma'ah. Udah kuburlah mayat tadi bersama ular hitam tadi. Udah ternyata udah otomatis terus bismillah kan gitu. Kubur bersama ular hitam tadi. Nasallahu salamah wasitr fid dunya wal akhirah. Kata beliau semoga Allah memberikan keselamatan bagi kita ya dan menutupi aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Ini seperti ini. Nah, ini kisah nyata yang terjadi di zamannya Imam Qurtubi yang diceritakan oleh sahabat beliau seorang faqih, orang alim. Tadi ada seorang yang pejabat, mungkin pejabatnya tadi kurang baik, korupsian, ngambil uang rakyat, lainnya. Ketika dikubur, ditampakkan ada ular besar, ya kan? Digali lagi, ada lagi, sampai 30 kuburan. Akhirnya nyerah, ya apa ini? Akhirnya udah, yang terakhir ya kita masukkan bersama ularnya. Nasallahu alaihi. Oke. Yang cekap insyaallah ya. Mudah-mudahan sebagai tambahan pertanyaan tadi sebagai penutup pamungkas kajian pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.